Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Di sini kami akan mempresentasikan materi PPT Pancasila yang berjudul Keterkaitan Antara Pancasila dengan Dunia Kesehatan. Sebelum kita membahas lebih lanjut bagaimana keterkaitan antara Pancasila dengan dunia kesehatan, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu Pancasila. Jadi Pancasila ialah ideologi dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang memiliki dasar-dasar filosofis dan nilai-nilai bagi kita semua. Pancasila sendiri memiliki arti 5 dasar, di mana 5 dasar ini memiliki makna yang sangat dalam bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mempelajari Pancasila lebih lanjut akan membuat kita menjadi lebih sadar sebagai bangsa Indonesia yang memiliki jati diri. Dan hal ini harus kita wujudkan dan kita amalkan dalam pergaulan kita sehari-hari untuk menunjukkan identitas bangsa yang bermartabat dan berbudaya tinggi. Selanjutnya, bagaimana keterkaitan antara Pancasila dengan dunia kesehatan. Di sini kita perlu mengetahui bahwa Pancasila itu sangat berhubungan erat dengan dunia kesehatan, terutama kedokteran. Pancasila ini memiliki nilai-nilai dasar yang dapat diimplementasikan pada moral dan etika kedokteran dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat atau pasien. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila dapat dijadikan sebagai nilai dasar dalam bidang kedokteran. Dan yang perlu kita ketahui bahwa setiap butir Pancasila itu memiliki peranan dan penerapannya masing-masing. Selanjutnya, Pancasila sebagai dasar negara dan hubungannya dengan sektor kesehatan haruslah diarahkan untuk mewujudkan SDM bangsa sebagai manusia dan warga negara Indonesia yang seutuhnya, sehat fisik maupun mental, berkualitas, dan disertai dengan jati diri dan karakter bangsanya. SDM bangsa seperti ini hanya dapat terwujud apabila dalam kehidupan kita sehari-hari menerapkan 3 pola ini. Yang pertama yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhannya yang digambarkan dari sifat dan sikap keimanan dan ketakwaan kita. Yang kedua, hubungan antara manusia dengan manusia lainnya yang tergambar dari sikap, moral, dan etika yang kita miliki. Yang ketiga yaitu hubungan antara manusia dengan lingkungannya. Dalam hal ini ada dalam bentuk peraturan dan perundangan yang harus kita taati dalam pelaksanaannya. Saya akan memaparkan materi mengenai sila pertama yang terdapat pada slide 5. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, di mana semua manusia dianjurkan dan diwajibkan untuk percaya bahwa Tuhan telah menciptakan segala sesuatunya di alam semesta. Tugas sebagai manusia itu hanyalah menjaga serta merawatnya sebaik mungkin. Kemudian, sila pertama juga sangat erat kaitannya dengan dunia kesehatan, terkhusus lagi profesi seorang dokter. Sebab profesi dokter adalah profesi yang mulia yang akan berkaitan langsung terhadap manusia. Adapun penerapan atau bentuk implementasi sila pertama ini di dalam dunia kesehatan atau dunia medis adalah yang pertama, sebagai seorang dokter hendaknya berdoa terlebih dahulu sebelum melakukan perawatan ataupun tindakan operasi. Yang kedua adalah meyakini dan percaya bahwa kesembuhan dan penyakit itu berasal dari Allah. Maka mohonlah perbanyaklah doa ketika kita sedang sakit agar Allah juga bisa memberikan kesembuhan kepada kita. Kemudian yang ketiga adalah tidak memaksakan sesuatu kepada orang lain dalam hal keyakinan. Contohnya saja, apabila ada seorang dokter dan perawat yang berbeda keyakinan, maka salah satu di antaranya tidak boleh memaksakan di antara keduanya itu untuk menganut agama mereka. Berikanlah mereka kebebasan untuk menganut agama ataupun kepercayaan yang telah mereka anut atau mereka percayai. Saya akan memaparkan mengenai slide 6. Di mana slide 6 ini membahas mengenai keterkaitan sila pertama dengan wabah yang sedang menimpa dunia kala ini, yaitu COVID-19. Sila pertama itu merupakan bentuk
bentuk pengamalan manusia dalam menghadapi virus COVID-19 ini. Di mana yang kita ketahui, wabah ini telah banyak membuat jutaan orang kehilangan pekerjaannya, bahkan kehilangan keluarganya. Akan tetapi, bila kita tinjau secara ideologis, wabah ini tidak hanya memberikan dampak negatif bagi kita, ternyata ada juga dampak positifnya. Salah satunya adalah ketika wabah ini mengancam dunia, otomatis beberapa orang akan dirumahkan. Pembelajaran serta beberapa pekerja serta guru atau murid juga akan diperintahkan untuk belajar secara daring atau jarak jauh. Otomatis kita juga akan banyak berada di rumah. Nah, ketika kita lebih sering menghabiskan waktu kita di rumah, kita dapat meluangkan waktu kita sedikit untuk beribadah kepada Yang Maha Kuasa. Dengan seringnya kita di rumah, otomatis kita akan lebih mendekatkan diri kepadanya dengan lebih sering meluangkan waktu untuk beribadah kepadanya sesuai dengan ajaran yang dianut oleh masing-masing orang. Kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Memberikan makna bahwa setiap manusia adalah makhluk yang beradab, yang perlu diakui dan diperlakukan sesuai harkat dan martabatnya selaku makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Memiliki derajat, hak dan kewajiban yang sama. Setiap manusia dilengkapi dengan olah pikir, rasa, karsa, dan cipta. Melalui hal itu, manusia membangun budaya, nilai-nilai, dan norma-norma yang dijadikan landasan untuk bersikap dan bertingkah laku di masyarakat. Di saat pandemi, empati dan tanggung jawab kemanusiaan benar-benar diuji, membentuk suatu kesadaran bahwa kita tidak hidup sendiri dan berkewajiban untuk saling menjaga agar wabah tidak menyebar. Disiplin protokol kesehatan menjadi tanggung jawab kolektif. Dan itulah makna kontekstual sila kedua Pancasila. Di sisi lain, masyarakat Indonesia pun memiliki kewajiban untuk patuh dan taat terhadap ketentuan hukum dan kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dalam menanggulangi pandemi COVID-19 ini. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Sila ini memberikan karakteristik yang holistik atas paham kebangsaan Indonesia, dan di dalamnya terkandung makna nasionalisme. Nasionalisme merupakan perasaan satu sebagai sebuah bangsa, satu sebagai warga negara Indonesia, tumbuhnya rasa saling mencintai sesama, cinta tanah air dan bangsa. Di sisi lain, rasa kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong juga mendasari sifat persatuan Indonesia. Dalam konteks situasi pandemi corona ini, tentunya kita butuh rasa nasionalisme, kekeluargaan, kebersamaan, dan gotong royong. Kita bahu-membahu dalam menghadapi dan mengatasi pandemi ini dengan memberikan bantuan materi maupun non-materi serta doa pada saudara-saudara kita. Kebersamaan dan kolaborasi ini yang akan mempercepat penanganan pandemi. Saling membantu, berbagai dan berkolaborasi tanpa melihat ras, suku, dan agama adalah esensi sila ketiga Pancasila. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dari sila keempat. Sebelumnya, bunyi dari sila keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Jadi pada sila ini tuh memberikan makna adanya sifat bijaksana, tanggung jawab terhadap Tuhan Yang Maha Esa maupun terhadap sesama manusia, dan juga cinta akan kebenaran dalam kerangka negara berkedaulatan rakyat. Ada pula esensi dari sila keempat ini tuh adalah kebijakan pemimpin dan elit politik itu sangat dibutuhkan untuk menghasilkan kebijakan negara yang benar-benar berorientasi pada kepentingan rakyat. Misalnya dalam menangani pandemi, dan dampaknya juga berlangsung dalam kehidupan. Dan juga pada sila keempat ini tidak ada yang boleh mengambil untung, moral hazard, penyalahgunaan kekuasaan, serta otoriter di tengah kesulitan rakyat. Untuk mengusung dari sila keempat ini, pasti ada makna Pancasila di dalam menangani pandemi ini, di mana tidak hanya pemerintah saja yang berperan dalam menangani pandemi ini. Tentunya masyarakat menjadi peran penting untuk menangani pandemi ini, karena kesadaran masyarakat itu sangat penting. Karena jika hanya pemerintah saja yang berperan dalam menangani pandemi ini, seperti memberikan kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan untuk menangani ini,
itu sama aja tidak artinya kalau masyarakatnya tidak berperan, seperti menaatinya, melaksanakan kebijakannya, peraturan-peraturannya, sama aja tidak ada artinya. Jadi peran masyarakat itu juga penting dalam menangani pandemi ini. Jadi peran dari pemerintah, peran dari masyarakat itu juga penting dan juga harus saling bekerja sama untuk menangani pandemi ini. Dan juga setiap keputusan yang diambil dari pemerintah itu tidak dilakukan secara sepihak. Pasti ada upaya musyawarah dan kesepakatan bersama dari masyarakatnya. Jadi untuk membuat keputusan, kesepakatan yang bersama itu pasti ada kesepakatan bersama, seperti di dalamnya itu pasti ada lembaga-lembaga lain lagi dari pemerintah, dan juga pastinya ada dari perwakilan dari masyarakat yang mengesahkan kesepakatan tersebut. Jadi tidak sepihak saja. Baru selanjutnya itu pasti akan dilaksanakan dalam tindakan bersama demi kepentingan bangsa ini juga. Nah, pada sila yang terakhir atau sila yang kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, ini menyeratkan agar keadilan berlaku bagi seluruh kehidupan bangsa Indonesia. Tentunya, keadilan di sini adalah keadilan yang berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Contoh sikap-sikapnya adalah seperti adil kepada sesama, menghormati hak orang lain, kemudian saling tolong-menolong, juga menghargai sesama dan melakukan pekerjaan yang sekiranya membantu untuk kepentingan bersama, terutama dalam masa pandemi ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membacakan hasil kesimpulan dari presentasi kelompok yang telah ditampilkan tadi. Profesi dokter itu memiliki hubungan yang sangat erat dengan nilai Pancasila agar tercapainya kontrak profesionalisme terhadap pasien dengan dokter. Hubungan ini juga berkaitan dengan tanggung jawab, karena setiap dokter itu sudah disumpah untuk melayani kesehatan masyarakat dengan semaksimal mungkin. Nah, dokter juga haram hukumnya untuk membeda-bedakan pasien yang satu dengan pasien yang lain, karena secara tidak langsung dokter sudah memberikan contoh yang tidak baik untuk masyarakat. Nah, dengan hal ini, dokter juga dituntut untuk bisa menjadi role model, karena apa yang dilakukan dokter itu bisa saja mempengaruhi semua orang, termasuk pasiennya. Jadi, terkait dengan penerapan nilai Pancasila, itu sangat penting untuk diterapkan dalam dunia kedokteran.